remaja yang ada di rumah saat ini, saya berharap semuanya keadaannya baik ya, tidak ada kata sakit, bermalas-malasan, ataupun bikin orang emosi, tidak ada ya, tapi semuanya membuat hati gembira dan bahagia selalu. Oke, hari ini kita masuk pertemuan kita melalui media sosial dari PPA, kita masuk ke pertemuan remaja. Sebelumnya kita naikkan satu pujian untuk mengawali pertemuan kita hari ini, dan di akhir pujian nanti kita berdoa bersama-sama agar semuanya kegiatan kita dapat berjalan dengan baik. Kita naikkan pujian kepada Tuhan, ku datang ya Bapa dalam kerinduan hati kami. Mari semua anak remaja boleh ambil sikap berdoa dan naikkan pujian ini kepada Tuhan dari hatimu sebagai satu kerinduan di hadapan Tuhan. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu, ku berikan segalanya, semuanya yang ada, ku ingin menyenangkan hati-Mu. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada dari awal. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu, ku berikan segalanya, semuanya yang ada, ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Sungguh kami bersyukur Bapa yang baik, dalam setiap keindahan Tuhan berikan bagi seluruh hidup kami, lingkungan kami, keluarga kami, semuanya yang kami miliki, semuanya indah Tuhan sediakan bagi kami. Bahkan hari ini Tuhan, kami bersyukur pertemuan yang indah bersama dengan tim PPA Remaja. Kami rindu urapan Tuhan, pertolongan Tuhan untuk boleh melawat seluruh hidup kami, agar pertemuan ini akan membawa satu perubahan yang baik bagi kami untuk semakin rindu datang di hadapan Tuhan. Bahkan pelayanan PPA ini akan membawa satu dampak yang baik bagi seluruh anak-anak PPA dimanapun berada. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami mulai pertemuan PPA anak remaja saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, baiklah, semuanya sudah berdoa, semuanya sudah menaikkan pujian kepada Tuhan. Tentunya wajahnya sudah ceria hari ini, sudah cerah, dan pastinya lebih semangat lagi ya. Nah, hari ini kita mau masuk pembelajaran kita. Kita lanjut pembelajaran sebelumnya di bab yang ke-11. Hari ini kita masuk ke bab 12. Temanya di sini, aku menghargai sesama. Ya, bilang dulu ke dirinya sendiri.
Aku menghargai sesama. Kalau ada temanmu di sebelahmu atau mungkin keluargamu, coba ubah kata sesamanya menjadi orang yang ada di dekatmu. Contohnya, Miss Ria ada di sini bersama dengan mentor-mentor PPA yang lain. Miss Ria menghargai mentor-mentor PPA yang ada di sekeliling saya saat ini. Hari ini kamu ucapkan itu di dalam dirimu dan siapa yang ada di dekatmu saat ini. Sudah? Nah, baiklah. Tema ini tema yang sangat menarik. Ya, kenapa menarik? Kata hormat sudah terbiasa disebutkan, didengarkan, bahkan dilakukan orang. Tetapi ada banyak juga orang yang tidak mengerti apa arti menghormat, apalagi menghormati sesama. Ya, hari ini pertanyakan ke dirimu sendiri, apakah kamu sendiri sudah termasuk orang yang sudah menghormati orang lain? Ya, entah itu mungkin temanmu, entah mungkin itu juga keluargamu, atau siapapun yang ada di sekelilingmu, termasuk dengan mentor-mentor PPA-mu, ya. Dan Miss berharap kalian semuanya adalah orang-orang yang menghormati. Nah, Miss jelaskan sedikit pengertian hormat di situ, di pelajaran kita hari ini, memperhatikan perasaan orang lain. Ya, kamu memperhatikan perasaan orang lain atau kebutuhan orang lain. Dalam arti jangan hanya memperhatikan dirimu sendiri, perasaanmu sendiri, tapi kamu juga harus memperhatikan orang lain. Apakah orang lain itu harusnya yang seperti ini kita perlakukan, atau kita harus memperlakukan mereka harus dikagum-kagumi kah, diangkat, dipuji-puji kah, atau mungkin harus diejek kah, dilecehkan. Nah, kamu harus tahu memperhatikan orang yang ada di sekelilingmu. Itu kata pengertian hormat dalam tema kita hari ini. Ya, aku menghormati sesama. Miss bagikan satu contoh Alkitab ya. Kalau sekarang ini tangan Miss Ria yang di sebelah kanan, ya, ada wujud yang berbeda. Ya, sebelah kiri kosong. Sebelah kanan ini Miss anggap satu tokoh Alkitab yang akan bercerita dengan Miss. Ya, siapa pernah dengar atau pernah membaca kitab Esther? Kalau belum pernah nanti boleh dibaca. Baca satu ayat Alkitab, kitab Esther. Hari ini Miss mau ceritakan singkat saja, karena ini akan berkaitan dengan pembelajaran kita, tema kita hari ini. Ya, anggap ini seorang raja dan Miss adalah Esther. Ya. Raja Ahasuerus dan ini Ratu Esther. Pernah dengar ceritanya, dan kalaupun belum pernah, Miss ceritakan inti dari kisah Alkitab Esther. Ya, suatu ketika raja mengangkat Esther dengan ketertarikannya, mengangkat Esther menjadi seorang ratunya. Nah, tetapi ada berita buruk yang membuat hati sang ratu menjadi gelisah bahwa bangsa dari mana asalnya Ratu Esther harus dimusnahkan, dan Ratu Esther tidak setuju dengan itu. Nah, hal yang membuat Ratu Esther tetap menghormati seorang raja adalah seperti ini. Perhatikan ya. Hai, bagaimana kamu bisa menghadap kepada saya? Maaf raja, saya mendengarkan bahwa bangsa yang saya diami sebelum saya ada di tempat ini akan dimusnahkan. Benarkah itu raja? Bagaimana kamu mengetahui hal itu akan terjadi? Saya memohon kepada raja agar sudi kiranya memaafkan bangsa ini, sebab bangsa ini bukanlah bangsa yang melakukan dosa. Ya, sarannya mungkin nggak terlalu beda tipis ya. Tapi intinya aja kamu ambil. Apa yang dilakukan Ratu Esther kepada raja? Ya. Apa yang diinginkan Ratu Esther kepada raja? Anak-anak remaja, yang harus kamu tahu dari kitab Esther itu, Ratu Esther sangat menghormati raja. Walau mungkin di satu sisi bisa kita pikirkan raja itu adalah suaminya. Ya. Tetapi dia menghormati suaminya dengan cara bagaimana dia menghadap dengan keberaniannya kepada raja untuk memohon belas kasih raja. Dan di balik itu semuanya, tahu tidak, Esther tidak pernah lupa berdoa kepada Tuhan untuk menerima satu keberanian dalam dirinya untuk menghadap raja. Karena tidak semua orang bisa sembarangan menghadap kepada raja. Tetapi Esther ini dengan beraninya, dia menghadap raja dengan pertolongan Tuhan pastinya. Hari ini berkaitan dengan tema kita, aku menghargai, aku menghormati orang lain sesama saya. Anak PPA remaja menghormati sesamanya. Pernahkah kamu melakukan kesalahan?
Atau pernahkah kamu membuat dirimu sendiri harus menghadap kepada orang tuamu mungkin, atau menghadap kepada orang yang lebih tinggi jabatannya atas sesuatu yang ingin kamu sampaikan. Contohnya kata maaf, atau mungkin kata mohon belas kasihnya, ampunannya, karena kesalahan yang mungkin bukan kesalahanmu ataupun karena kesalahanmu. Anak-anak remaja, Ratu Ester yang menghadap kepada raja dengan keberanian yang Allah berikan kepadanya, membuat raja luluh hatinya dan memberikan kesempatan kepada bangsa Yahudi. Hari ini anak-anak remaja ada banyak sekali keistimewaan yang Tuhan berikan untuk kalian. Ayo kita baca bersama-sama, pegang Alkitabnya masing-masing, ambil Alkitabnya masing-masing, coba buka Alkitabmu di kitab Yeremia 29 ayat yang ke-11. Udah? Ambil Alkitabnya, jangan sampai bilang gak ada Alkitab ya, pastinya sudah punya dong anak remaja. Ayo buka Alkitabnya dari kitab Yeremia 29 ayat 11. Miss bantu baca ya. Yeremia 29 ayat 11, firman Tuhan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Tahu adik-adik, untuk seluruhnya anak-anak PPA, di sini inti dari firman Tuhan juga dibenarkan kepada seluruh umatnya. Setiap rancangan Tuhan itu tidak ada rancangan yang membawa kecelakaan ataupun musibah, tapi semuanya membawa pengharapan yang baik. Demikian juga yang dialami oleh Ratu Ester. Seketika dia menghadap kepada raja, asalkan dia sudah percaya, dia sudah berdoa berserah diri di hadapan Allah, yang pasti tidak ada yang sia-sia. Dan itulah bukti nyata yang diterima oleh Ratu Ester. Ya, untuk adik-adik saat ini, Miss mau tanya kepada kalian. Adakah karakter-karakter orang di sekelilingmu yang kamu ketahui? Atau mungkin salah satunya Miss kasih satu contoh ya. Dan kamu nanti akan mengambil satu contoh di sekelilingmu bagaimana cara menghormati sesamamu dari karakter yang dia miliki. Ya, Miss menemukan ada satu karakter orangnya yang suka marah. Kalau ditanya dia marah, kita ajak bicara kadang-kadang dia juga bawaannya marah, sensitif kalau orang remaja bilang sekarang. Nah, bagaimana caranya kalau seperti Miss ya, caranya menghormati dia dengan karakter yang dia miliki seperti itu. Kalau Miss Ria, kalau Miss balas dengan kemarahan, nggak ada titik temunya ya, adu mulut jadinya. Nah, jadi salah satu cara untuk mengatasi karakter yang seperti itu, dan dibalik itu juga kita menghormati dia sebagai sesama, sebagai orang yang Miss kenal, karakternya yang seperti itu, Miss harus lebih mengalah dong, ya kan? Miss lebih menahan diri, mengendalikan diri. Itu salah satu caranya Miss untuk bisa menghormati dia sebagai sesama Miss. Itu satu karakter ya. Banyak lagi karakter-karakter manusia. Ada mungkin yang sifatnya yang seperti ini, atau mungkin bawakan ke dirimu sendiri. Bagaimana karakter saya? Apakah ada orang yang menghormatimu atau tidak? Ya, Ratu Ester karakternya sangat rendah hati ya. Dia orangnya rendah hati. Tidak membalas sesuatu yang jahat dengan yang jahat pula, enggak. Dia selalu orangnya lebih kepada suka mengandalkan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan dia tidak membawakan kata dendam di dalam dirinya. Seperti perbuatan Haman kepadanya, dia tidak pernah membalasnya. Tetapi seketika dia hanya fokus untuk keselamatan, dia hanya fokus untuk apa yang telah Tuhan rancangkan untuk dia. Sebab semuanya baik, seperti firman Tuhan katakan. Hari ini banyak sekali karakter-karakter manusia. Miss bawa ada 2 di sini. Nampak? Ya, ini satu karakter. Ini karakternya satu lagi. Nah, ini karakter manusia ya. Ada karakter pemarah, seperti yang sudah Miss jelaskan tadi. Orangnya suka marah, apapun yang dijelaskan, apapun yang dia ceritakan kepada kita, dia selalu marah. Nah, bagaimana caranya kita menghormati si pemarah ini? Tentunya kita tidak membalasnya dengan karakter marah, karena tidak ada titik temunya. Nah, yang kedua, jujur. Hari ini untuk seluruh anak-anak PP yang ada di rumah, mentoran Miss Ria khususnya ya, ini tugasnya kamu. Kalau kamu menemukan karakter yang jujur, ya artinya tidak berbohong ya. Ketika ditanya dia jawab dengan sebenarnya, ketika dia
dia bercerita, dia selalu menceritakan hal yang benar. Ini pastinya ada karakter manusia. Atau mungkin dirimu, atau mungkin di keluargamu. Coba kamu buat caranya. Bagaimana caranya kamu menghormati orang yang punya karakter seperti ini? Jujur, ya. Miss akan menagih ini nanti untuk PR-mu ya. Ini PR-mu untuk seluruh anak-anak remaja di pertemuan kita hari ini tanggal 29 Juli 2020. Miss berharap kalian akan mengumpulkan tugas kalian di setiap kali Miss memberikan. Dan Miss bersyukur pertemuan-pertemuan sebelumnya kalian mengumpulkannya. Dan hari ini pertemuan lebih memuaskan lagi, kalian akan kumpulkan ini kepada Miss Ria. Bagaimana cara menghormati orang yang memiliki karakter jujur? Ya, sangat bangga kalau punya teman atau keluarga dan orang-orang di sekeliling kita, sesama kita punya karakter yang jujur. Bagaimana caranya kamu menghormati orang yang jujur ini? Ya, silakan nanti kamu tuliskan di selembaran kertas, boleh kami foto, boleh juga kamu video langsung, kirim ke nomor WA Miss Ria yang ada di bawah ini ya. Oke, Miss akan tunggu kabarnya dari kalian. Baiklah, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Miss berharap kalian semuanya menjadi orang-orang yang menghormati sesama. Ketika kamu mau menghormati, kamu juga akan dihormati. Baiklah, sampai di sini pertemuan kita. Jika ada pertanyaan nanti boleh juga kita lanjut dari setiap pertanyaan demi pertanyaan di WA Miss Ria ya. Baiklah, sampai di sini kita berdoa. Mari kita tutup kedua mata kita dan kita lipat tangan kita dengan rapi. Ambil posisimu yang manis di hadapan Tuhan, boleh berdoa supaya Tuhan boleh berkati hidupmu menjadi anak-anak remaja yang memiliki karakter-karakter yang menyenangkan hati Tuhan. Dan keluargamu juga boleh kamu doakan, bahkan sponsormu keadaan saat ini yang ada, kita doakan supaya semuanya Tuhan pulihkan. Kita berdoa untuk menutup pertemuan kita hari ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kalau hari ini kami bersyukur dengan segala kebaikan Tuhan, belas kasih Tuhan, anugerah Tuhan bagi kami. Pertemuan hari ini kami boleh lalui Tuhan, kami percaya semua karena anugerah Tuhan. Untuk tema yang kami terima untuk boleh saling menghormati satu dengan yang lain, kami rindu Tuhan mulai dari diri kami, dari diri seluruh anak-anak PPA remaja, agar mereka boleh menghormati satu dengan yang lain, sebab mereka adalah anak-anak yang mengenal Tuhan. Karakter mereka kami rindu menjadi karakter yang mengikuti setiap karakter Tuhan, yang jujur bahkan setia dan taat di hadapan Tuhan. Berkati Tuhan setiap pengharapan mereka, cita-cita mereka, keluarga mereka, bahkan para sponsor yang sudah mau melayani seluruh anak-anak PPA di tempat ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pertemuan kami hari ini kami tutup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.